Oke, gue muter dulu bentar. Hai, terima kasih udah buka video ini teman-teman. Ada yang familiar mungkin sama baju yang aku pakai. Baju yang dipakai oleh Sodalmi pada drama Korea Startup. Kalau misalnya ada yang suka sama nonton apa sih? Gue mau ngomong apa? Kalau ada yang suka sama drama Startup kemarin terus lagi nyari drama Korea apa lagi ya yang ringan, seru, ceritanya menarik, pas banget. Genrenya gue cuma drama Korea, komedi romantis. Oke, ini aja langsung kita masuk videonya. Let's get rolling. Di nomor 6 ada My ID is Gangnam Beauty. Ini dulu sempat ngetren banget pada masanya. Dan kalau misalnya kalian lihat pemerannya, pasti mungkin ada yang familiar karena emang pemeran cowoknya diperankan oleh Cha Eun-woo atau Cha Eun-woo. Eun-woo ini lagi memerankan salah satu drama Korea juga yang lagi heboh diomongin orang-orang, yaitu True Beauty. Nah, si My ID Gangnam Beauty ini juga diambil dari webcomics, tapi gue lupa dari yang mana. Yang menarik dari My ID is Gangnam Beauty ini adalah sebenarnya perspektif yang diambil. Drama ini menceritakan tentang Kang Mire yang dari dulu dia tuh selalu dibully karena parasnya yang tidak begitu cantik dan dia nggak kuat menahan bulian. Akhirnya dia sama ibunya memutuskan untuk dia operasi plastik aja sebelum masuk kuliah. Kang Mire menyadari bahwa sebenarnya ya yang berubah ya tampilannya aja, tapi rasa kepercayaan diri dan rasa malunya itu sebenarnya masih ada dalam dirinya. Nah, di drama ini sebenarnya gue jadi belajar bahwa gak semua orang-orang di Korea itu sebenarnya operasi plastik simply karena emang mereka pengen ngerasa cantik bak K-pop girl atau kayak gimana, enggak gitu. Ternyata ada juga orang yang emang udah capek aja gitu sama hidupnya dan dia nggak obses buat cantik gitu. Dia cuma pengen kayak, gue pengen kayak gadis normal kayak biasanya aja. Nah, yang sebenarnya sangat-sangat menyenangkan untuk ditonton adalah kelakuan dari si Chanwoo-nya ini yang sangat-sangat dingin, kalem, perhatian, tapi kayak anak SMA banget. Gue bisa ngeliat tuh kayak gila, ini suasana-suasana kayak masih SMA gitu. Jadi sangat-sangat manis. Di drama ini juga gue pertama kali lihat si Cha Eun-woo ini dan yang kayak subhanallah, bisa-bisanya Allah mewujudkan sosok yang super-super ganteng. Ih, gemes banget deh nontonnya. Episode ada 16 dan menurut gue build up-nya keren banget. Beneran film kayak buat remaja banget. Apalagi mungkin lo akan suka juga nanti the way antagonisnya di-treat sama ceritanya, karena kayak karmanya cepet banget aja gitu datangnya. Oke banget, silahkan ditonton. Nah, di urutan kelima ada Oh My Venus. Jadi Oh My Venus ini menceritakan tentang Kang Joon ini dia udah pacaran selama 15 tahun zaman dia kecil, karena waktu dia kecil tuh dia dianggapnya kayak primadona gitu di lingkungannya. Tapi berasa dia gede, lost control sama berat badannya sehingga dia mengakibatkan dia obesitas. Si cowok ini memutuskan Kang Joon dan si cowok ini pacaran sama cewek lain. Akhirnya si cewek ini, si Kang Joon, berusaha untuk menurunkan berat badannya supaya dia menarik lagi seperti dulu. Akhirnya dia bertemu lah sama si cowok ini yang akan jadi trainernya. Nah, walaupun sebenarnya agak sedikit stereotip bahwa dia kayak aduh gue pengen kurus untuk cowok, tapi sepanjang perjalanan itu gue jadi discover bahwa sebenarnya film ini menunjukkan bukan lo harus kurus buat cantik, tapi lo harus sehat buat cantik. Yang gue seneng adalah sebenarnya karakter ceweknya itu sangat-sangat kerja keras banget, bertekad banget gitu orangnya. Menurut gue ini tuh gak nyunyu banget gitu. Kenapa gak nyunyu? Karena seperti itu didukung sama pemilihan atau decision yang dibuat sama karakternya, terutama karakter cowoknya. Karakter cowoknya ini menurut gue cocok banget dan kayak cool, santai. Cara dia nge-treat ceweknya juga nggak yang manis lebay gitu. Terus yang paling gue suka adalah kayak ketika cowoknya sakit banget terus ceweknya kayak ngerasa gue bisa jadi salah satu solusinya, gue pengen ketemu, tapi cowoknya kayak enggak, gue mau fokus penyembuhan dulu. Terus kayak udah beneran kayak ceweknya nggak bener-bener nggak ngejar, ya udah nunggu aja. Gue bikin langsung Jadi secara cerita menurut gue lumayan solid. Kayak motivasi-motivasi dari tiap karakternya dan decision yang mereka buat itu tuh nggak impulsif. Pesan dalam keluarganya itu juga menurut gue ngena banget. Tapi proposalnya super gemes banget. Jadi harus banget nonton Oh My Venus. Oke, di posisi keempat ada Was It Love. Nah, Was It Love ini gue juga nggak tahu kenapa gak banyak orang yang ngomongin. Jadi Was It Love ini menceritakan ada single mother, terus habis itu dia selalu bermimpi buat jadi produser film. Suatu hari dia kesampaian, dia mendapatkan apa yang dia pengen, tapi ternyata dia ditipu sama bosnya sehingga dia harus menanggung utang dari bosnya. Ketika dia berusaha untuk menyelesaikan utang-utang bosnya, dia dipertemukan sama 4 cowok berbeda dalam
dalam hidupnya. Di perjalanan dia menyelesaikan itu, anaknya mulai sadar kayak dia pengen ketemu sama bapaknya. Terus anak yang mencari tahu siapa bapaknya. Nah, akhirnya anaknya mencoba discover apakah bapaknya salah satu dari 4 cowok temen ibunya yang tiba-tiba masuk nih ke dalam hidup ibunya itu. Yang paling gue lihat pertama adalah karakter anak ceweknya. Cantik banget, jujur, sumpah. Kayak kalau dia udah gede, dia fix akan jadi artis lagi deh. Ibunya nih, si single mother ini, dia beneran kayak fokus, gue pengen nyelesain ini semua, lu semua jangan pada ganggu gue. Jadi walaupun ada 4 cowok di sekitarnya yang kayak masuk ke dalam hidupnya lagi, dia kayak ya udah terserah lu mau ngapain, tapi gue tetap mencapai tujuan titik gue, dan gue pengen bahagiain anak gue. Nah, yang gue seneng sebenarnya waktu mencoba flashback waktu masa-masa kuliah itu tuh manis banget. Gue pengen recover semua yang kesalahan yang udah gue lakuin. Anaknya nih kayak punya chemistry yang bagus banget sama salah satu cowok dari 4 cowok itu, dan chemistry-nya tuh kayak love-hate relationship, tapi kayak aduh pas banget. Gue suka banget sama chemistry-nya. Pemilihan adegan terakhirnya menurut gue pas banget, dan gak kayak love centric yang kayak oke, akhirnya ketemu nih bapaknya apa gimana gitu. Enggak, kayak cakep. Oke, di posisi ketiga ada She Was Pretty. Ini menceritakan tentang Yejin yang udah lama gak ketemu sama temen masa kecilnya. Ternyata teman masa kecilnya pulang dari Amerika, balik lagi ke Korea, terus pengen ketemu lagi, reunited lagi nih sama Yejin. Tapi mereka tuh terakhir ketemu udah kayak 10-15 tahun lalu, waktu mereka masih kecil banget lah. Sementara Yejin kayak tampilan ya udah beda banget waktu masih kecil. Waktu masih kecil rambutnya kayak masih lurus panjang, nah sekarang dia udah kayak beda banget secara fisik. Ketika mereka mau janjian ketemu, ternyata teman cowoknya yang diperankan oleh Park Seo Joon ini salah ngira. Nah, Yejin langsung minder. Ya akhirnya dia minta tolong sahabatnya untuk pura-pura jadi dia supaya si Park Seo Joon ini nggak kecewa gitu. Setelah itu Yejin pengen masuk kantor kan, kayak dia lagi nyari kerjaan. Akhirnya dia diterima di sebuah kantor publishing, dimana kantor publishing itu ternyata adalah kantornya si Park Seo Joon. Nah, si Yejin bekerja di perusahaan majalah itu. Akhirnya dia bertemu juga sama teman-teman yang lain, salah satunya adalah Choi Siwon. Waktu gue nonton drama ini adalah pertama kali gue baru tahu, oh Siwon tuh ternyata tampilannya kayak gini. Yang gue tahu emang dari dulu, oh ada aktor Korea atau apa sih, dia pemeran personil boyband ya. Ternyata si Park Seo Joon itu gak menyadari Yejin sama sekali. Bahkan si Park Seo Joon ini malah underestimate kerjaan si Yejin. Nah, sementara kalau si Won nih sering banget gangguin si Yejin, usil banget ya pokoknya. Dan karakter si Won nih emang ganggu, tapi ganggu yang gemes banget gitu, soalnya ngusilin Yejin terus. Secara premis besarnya, cerita ini sebenarnya pengen nunjukin pentingnya second lead dalam sebuah cerita, dan itu sebenarnya dieksekusi dengan sangat baik di drama ini. Jadi drama ini juga ceritanya punya konflik itu juga tentang pentingnya second lead, karena kalau nggak ada second lead sebenarnya si first leadnya nggak akan jadi hero, which is make sense. Dan gue baru sadar juga kalau ngomongin soal first lead second lead, emang jadinya second leadnya kayak punya andil yang sangat besar gitu loh. Dan plot twist dari drama ini juga mancing mantap. Sayangnya endingnya ya udah lah ya, kalau kita ngomongin versus second lead nih, banyak yang suka nggak setuju. Tapi emang lebih nggak adil sih She Was Pretty dibandingin Startup sih, karena kayak emang kita udah dibikin benci banget aja gitu sama first leadnya. First leadnya dibuat antagonis, jadi kayak kita sebel gitu. Tapi ya udah lah ya, yang namanya drama Korea endingnya super klise. Dan di atas episode 14-15 sudah mulai kayak ya udahlah, nggak masuk akal nih decisionnya si Yejin ini. Tapi emang drama ini emang hero-nya Choi Siwon. Emang aku love banget sama Choi Siwon jadinya. Nah, di posisi kedua ada Touch Your Heart. Touch Your Heart ini secara premis simple banget. Jadi ada seorang cewek artis perempuan, dia tuh selalu dikenal jelek aktingnya, dan dia pengen berperan lagi dalam sebuah film. Akhirnya dia nggak dikasih kesempatan, dia akan berperan sebagai pengacara. Tapi syarat sebelum dia memerankan pemerannya sebagai pengacara, dia harus beneran masuk law firm, adapt sama gimana sih cara pengacara beraktivitas supaya lebih natural gitu. Nah, akhirnya dia masuk ke sebuah law firm, dimana dia menjadi asistennya si pengacara ini. Nah, yang membuat drama ini menarik sebenarnya adalah baru drama Korea ini yang menunjukkan bahwa si karakter cowoknya beneran kerja, cuy. Kayak kalau drama Korea lain tuh kayak oke, lu CEO, lo petinggi dalam sebuah perusahaan, tapi
Gak kelihatan lu kerja apa gitu, lu cuma tanda tangan. Tapi di Touch Your Heart nih si pengacaranya beneran ngurusin kasus, beneran kelihatan dia kerja, dan kerjanya tuh gak cuman kayak baca paperwork atau kayak apa, enggak gitu. Beneran kayak dibaca, distabiloin, dicatat-catat. Gak terlalu banyak adegan dia tuh barengan sama cewek ini yang kayak romantis gitu. Untuk ukuran romcom, pemeran cowoknya nih beneran kayak gue salut banget, ini natural banget nih, cowok beneran kerja nih, ini beneran menunjukkan bahwa cowoknya emang punya kerjaan yang jelas. Kalau dibandingin sama filmnya ini Suspicious Partner, itu kan masih suka kelihatan ya prosekutornya cuman kayak kerjanya udah tanda tangan, sering banget pacaran gitu. Tapi kalau drama Korea ini enggak, gue seneng aja gitu nontonnya, yang liatnya, karena kayak tampak natural dan make sense gitu decision yang dia buat. Bahkan sampai closingnya sendiri, gue juga suka konfliknya nggak heavy di hubungan pasangan. Jadi Touch Your Heart salah satu yang menurut gue oke, ringan tapi nggak murahan gitu. Jadi kayak masih oke. Nah, di posisi pertama ada Beauty Inside. Wah, ini sih kalau ngomongin jalan ceritanya, aduh gila, bagus banget. Gue kayaknya gak ada film Amerika atau film Indonesia yang gue ngerasa beneran sejatuh cinta itu sama jalan ceritanya. Beauty Inside ini menceritakan tentang Han Se-gye, seorang cewek artis gitu ya. Dia tuh selalu hilang kalau misalnya lagi syuting. Misalnya dia lagi tengah-tengah syuting, dia suka tiba-tiba hilang tuh selama 7 hari dia gak balik. Sehingga suka banget menimbulkan gosip-gosip aneh-aneh tentang dia. Ada yang bilang dia punya anak, dia udah nikah. Di rumahnya selalu terlihat tiba-tiba ada anak, tiba-tiba ada cowok atau apa. Yang orang-orang gak tahu, si Han Se-gye ini sebenarnya punya penyakit di mana setiap bulannya akan ada satu momen dia berubah secara fisik, bener-bener jadi orang yang berbeda. Nah, yang tahu penyakitnya ini cuman sahabatnya sama manajernya. Jadi makanya dia harus 7 hari, karena selama 7 hari itu dia akan menjadi orang yang berbeda. Bisa berubah jadi cowok, bisa berubah jadi kakek-kakek, bisa berubah jadi anak kecil. Setelah 7 hari dia akan balik lagi normal jadi dia sendiri gitu. Gue baru nangkep premisnya itu setelah episode kedua atau episode ketiga. Jadi waktu di awal tuh emang cara penunjukannya tuh bingung gitu, karena kayak kok pemerannya beda gitu. Ternyata itu ceritanya. Dan setiap dia berperan jadi orang baru, dia nggak selalu foto, terus dia akan gak punya ruangan yang menunjukkan karakter-karakter dia selama ini. Nah, ini menjadi masalah ketika dia menjadi brand ambassador sebuah perusahaan pesawat terbang, dimana bosnya ini gak suka nih sama attitude-nya dia gitu. Sampai suatu hari bosnya ini mengetahui penyakitnya dia, dan bosnya nggak kaget. Akhirnya bosnya atau si cowok ini jadi membantu si ceweknya. Dan supaya untuk mengurangi rumor-rumor yang aneh-aneh, akhirnya mereka pura-pura pacaran lah. Si cowoknya ini gak pernah punya masalah sama ceweknya. Ternyata cowoknya ini juga punya masalah kepenglihatan. Jadi dia itu gak bisa bedain muka orang, tapi dia bisa inget sama orang lewat gesturnya. Nah, karena penyakit yang dimiliki sama si cowok sama si cewek ini, menurut gue dua-duanya jadi lengkap. Jadi menurut gue karakternya tuh beneran saling melengkapi dan bikin ceritanya tuh jadi solid banget gitu. Wah gila, emang kayak meant to be together banget gitu rasanya. Cowoknya tuh jadi kayak menunjukkannya ya romantis, bukan romantis norak, tapi romantis emang yang kayak berusaha untuk menenangkan si ceweknya gitu. Gimana cowoknya berusaha recover dan ceweknya berusaha recover sendiri, itu menurut gue sangat-sangat inspiring. Kayak segmen terakhirnya aduh itu gue langsung kayak menitikkan air mata, terus saya langsung merinding kayak karena sekeren itu closingnya. Aduh, bagus banget sih ceritanya menurut gue. Dan ini juga drama Koreanya pernah difilmin dulu. Kayaknya pertama kali dia bentuknya film layar lebar. Tapi film layar lebarnya itu kalau nggak salah kebalik, cowoknya yang suka berganti-ganti fisik, tapi yang ini ceweknya. Jadi kalau ada orang bilang kayak drama Korea favorit gue yang ceritanya bagus banget, gue bisa bilang Beauty Inside ini sih. Kayak harus banget nonton orang-orang. Nah, dia rekomendasi drama Korea. Semoga lo suka ya, walaupun ini mungkin kontennya agak sedikit berbeda dengan konten-konten gue yang sebelumnya. Kalau misalnya lo punya rekomendasi drama Korea lainnya, boleh banget tinggalin di komen. Gue lagi suka banget nyari-nyari drama Korea yang lain. Oke, itu aja mungkin dari gue. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sayonara. Salam dari Sodalmi. Habis ini gue ngomongin Korea apa lagi ya? Bye, sayonara guys.